Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Idris, kelas 12 MIPA 1 dari SMA Sains Al-Quran. Hidup bersama atau dalam bahasa Yunani disebut dengan simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda. Pada dasarnya, setiap hubungan antara dua populasi spesies yang hidup bersama adalah simbiosis. Selepas dari apakah spesies itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh pada satu sama lain, makhluk hidup yang melakukan ini disebut dengan simbion. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tuh ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada, yang artinya dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan petunjuk. Menurut buku tafsir ilmi dalam perspektif Al-Quran dan Sains tahun 2012, di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan akal, insting atau naluri dan kodrat alamiah kepada seluruh makhluk hidup, terutama hewan, untuk melangsungkan kehidupannya. Penggunaan dari definisi di atas, maka simbiosis pun dibagi dalam 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Untuk lebih lengkapnya mengenai ketiga simbiosis tersebut, ikut pengertian beserta contohnya. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya dalam hubungan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Pada umumnya, makhluk hidup yang tidak melakukan simbiosis tersebut akan merasa dirugikan jika tidak melakukan simbiosis. Oleh karena itu, makhluk hidup lain begitu penting baginya. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme merupakan ketergantungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sementara makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara anggrek dengan pohon mangga, di mana anggrek tumbuh dan berkembang dengan menempel pada pohon mangga. Fungsinya adalah agar anggrek mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan sama sekali. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi karena pihak yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan merugikan pihak yang lainnya. Contoh dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk akan menggigit atau menghisap darah kita. Bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti demam berdarah dan malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tapi juga dapat melakukan perkembangan biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.